mengerjakan mengenai pemrograman untuk CNC. Yang pertama yang dikerjakan yaitu tentang bubut bertingkat. Nah, untuk bubut bertingkat sendiri kita mulai dari titik M24 kali 3. Nah, di bagian tengah-tengah tersebut pahat berada di bagian tersebut. Untuk ukuran pahat yaitu nomor 26. Nah, yang pertama yaitu kita masukkan XX itu yaitu pemakanannya ke bawah, dari atas ke bawah seperti itu. Nah, kalau untuk pemakanan Z yaitu ke samping sebelah kiri. Itu kalau X itu untuk pemakanan ke atas dan ke bawah, kalau Z itu ke samping kanan dan kiri. Nah, seperti itu. Nah, langsung saja kita masukkan. Yang pertama untuk pahat yaitu yang pertama yaitu X nya 24. Nah, pahat akan turun ke bagian bawah, lalu Z nya -1. Kenapa -1? Yaitu disitu sudah tertera bagian chamfernya yaitu 1 kali 45. Nah, sudah turun dan pemakanan chamfer. Selanjutnya untuk Z nya, X nya tetap yaitu 24, dan untuk Z nya pemakanan 25 -25. Kenapa -25? Karena 20 ditambah 5. Nah, lanjut ke bagian X nya berubah yaitu 36. Nah, itu sudah ada angka 36, itu angka lurus garisnya itu sama. Nah, untuk Z nya yaitu 57. Dari mana mendapatkan angka 57? Yaitu 25 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 5. Itu mendapatkan angka 57. Nah, selanjutnya yaitu untuk X nya berubah. Nah, untuk X nya yaitu 43,22. Dari mana mendapatkan hasil 43,22? Yaitu hasil dari 36 ditambah 3,61 dikali 2, hasilnya 7,22 ditambah 43. Nah, X nya pemakanan 43. Selanjutnya kita masuk ke bagian bubut radius. Nah, di sini radiusnya terlihat cekung ke dalam. Nah, apabila radius cekung ini untuk pemrogramannya yaitu menggunakan G03. Untuk X nya 52. Dari mana mendapatkan hasil 52? X 43 tadi ditambah 4,5 dikali 2 hasilnya 9. 43,22 ditambah 9 hasilnya 52,22. Nah, untuk Z nya sendiri yaitu -61. Dari mana -61? Yaitu 57 ditambah 4,5 hasilnya 61,5. Seperti itu. Dan untuk R nya sendiri yaitu sudah tertera di situ 4,5. Kenapa langsung R 4,5? Karena di situ sudah 90 derajat sudutnya. Jadi langsung saja kita masukkan R nya 45 nanti. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke bubut bertingkat G01 untuk pemakanan tetap X52, dan untuk Z nya berubah yaitu Z total yaitu 66,5. di situ sudah tertera. Oke, untuk bubut bertingkatnya dan chamfer bagian depan selesai. Kita lanjut ke bagian alur. Nah, untuk bagian alurnya saya menggunakan pahat alur berukuran 3 mili. Yang pertama yaitu pemakanan Z -23. Nah, di situ kan ada 25. Nah, di situ kan ada 25 di angka 20 dan di sebelahnya ada angka 5. Nah, angka 5 itu kita bagi menjadi 2 dulu, yaitu pemakanan Z3 dan pemakanan Z25. Nah, pahat berada di posisi X40 terlebih dahulu. Untuk Z nya yaitu Z23. Nah, setelah Z23 barulah pemakanannya yaitu X nya 12. Di situ sudah tertera dua angkanya yaitu 12. Nah, kita lanjutkan lagi yaitu untuk pemakanan selanjutnya itu Z25. X nya tetap 12 karena sama, hanya berubah bergeser saja. Nah, sudah dari angka 23 sudah termakan, 25 sudah termakan. Selanjutnya kita bergeser ke bagian Z28. Nah, itu kan ada 25 ditambah 3 ditambah
3 ditambah 3 hasilnya 28. 20 tambah 5 tambah 3 hasilnya 28. Untuk pemakanan X nya yaitu 32. Dari mana mendapatkan hasil 32? Yaitu 36, di situ ada angka 2 ditambah 2 4, 36 dikurang 4 hasilnya X nya mendapatkan hasil 32. Oke, selanjutnya kita bergeser kembali untuk Z nya di angka 34. 34 itu dari mana? 28 tadi ditambah 3 kemudian ditambahkan 3 kembali. Nah, untuk X nya yaitu 22. Dari mana mendapatkan angka 22? Yaitu hasil dari 7, itu terdapat angka 7 ditambah 7 14, 36 dikurang 14 hasilnya X nya mendapatkan hasil 22. Oke, untuk Z nya yaitu 34. Kita bergeser kembali untuk Z nya yang ke 43. Dari mana mendapatkan hasil Z 40? Yang pertama yaitu Z nya minus 40 dulu. Dari mana 40? Yaitu 20 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambahkan 3 kembali. Nah, 9 di situ kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama Z40, Z43 dan 46. Nah, untuk X nya sama, yaitu X nya 26. Z yang pertama pemakanan yaitu Z minus 40. Yang kedua X nya sama, X26, Z nya minus 43. Dan yang kedua X nya tetap sama 26 dan pemakanan Z nya yaitu 46. Kita bergeser kembali untuk bagian Z nya yaitu 52. Nah, 46 tadi kita tambahkan 3, lalu kita tambahkan 3 kembali dan mendapatkan hasil Z yaitu minus 52. Untuk X nya sama dengan yang 34 tadi. Kenapa sama? Karena di situ kita lihat gambarnya bagian X nya sama, yaitu X nya 22, hanya berubah di bagian Z nya saja, yaitu Z minus 52. Setelah bubut alur selesai, kita masuk ke bagian bubut ulir. Nah, di bagian bubut ulir ini terdapat perhitungan untuk mencari pemakanan di X nya. Nah, untuk perhitungannya tadi di sini. Nah, di sini. Nah, yang pertama kita cari yaitu P. P sama dengan 0,6 dikali K. K yang dipakai di sini yaitu K di bagian M24 kali 3. Nah, K-nya 3 itu kita masukkan 0,6 dikali 3 hasilnya 1,8. Nah, di sini rumus ulir liar yaitu 24. 24 itu M-nya tadi kita masukkan. M24 dikurang 1/10 itu rumus dikali 4,5. 4,5 itu K yang berada di bubut radius. Nah, di bagian bubut radius cekung tadi 4,5 dan tutup kurung dikurang 2 itu rumus kali 1,8. P 1,8 itu kita masukkan P nya 1,8 sehingga mendapatkan hasil 19,95. Nah, pemakanan alurnya yaitu 19,95 dan untuk Z nya sendiri yaitu sudah tertera di situ yaitu Z minus 20. Nah, sudah saya jelaskan. Sekarang mari kita masukkan di pemrogramannya. Oke, kita lanjut bagian memasukkan programnya. Baiklah, kita sudah berada di dalam aplikasi bubut CNC. Nah, yang pertama kita masukkan yaitu lebar panjangnya. Panjang bendanya kita buat 100 saja. Untuk lebar bendanya yaitu kita buat 55 dan untuk bagian penjepitnya yaitu kita buat 15 saja. Nah, ini adalah pahat. Kita akan memilih pahat nomor 26. 26 kita taruh di nomor 1 karena saya membuat programnya seperti ini. Jadi 25 kita taruh di bagian penjepit nomor 1. Dan untuk bubut alurnya saya menggunakan
ukuran 3 mili. Nah ini 3 mili. Oke ini. Nah untuk bubut alurnya saya menggunakan 3 mili. Saya taruh di bagian penjepit nomor 3 karena pemrograman saya buat di nomor 3. Dan untuk ulir luarnya yaitu saya taruh di bagian nomor 5. Oke baiklah, sudah selesai. Sekarang mari kita menuliskan programnya. Nah, T0101 ini yaitu memanggil pahat di penjepit nomor 1. Nah, Q00 ini adalah memposisikan pahat, yaitu X nya 55, saya buat 55, dan jarak bebasnya yaitu Z nya yaitu 5. Pertama yaitu kita akan menggunakan bubut bertingkat yaitu G01. Nah untuk X nya kita buat 22 terlebih dahulu, Z00. Kenapa saya masukkan X nya 22 terlebih dahulu? Karena 24 tadi dikurang 1 di bagian atas dan 1 ditambah 1 jadi 2, 24 dikurang 2 hasilnya X nya 22, seperti itu. Nah langsung saja kita masukkan X nya 24 tadi dan Z nya minus 1, ini bagian chamfer. Untuk terus lanjut yang ke Z25 minus 25 karena pemakanan Z nya ke kiri, kalau ke kiri itu dia minus, seperti itu. Nah selanjutnya yaitu G03 ini kita sudah masuk di bagian radius yang tadi. R nya langsung saja kita masukkan 4,5 karena sudah 90 derajat. Kita kembali ke G01 X. Kita kembali ke jarak bebasnya yaitu X55 Z5. Nah, Z5 kenapa ada minus? Di sini ada Z-nya plus. Z plus ini dia bergesernya ke arah kanan. Seperti itu. Kalau untuk minus dia pemakanan ke kiri. Nah untuk T01 T0100 ini yaitu
kita menghentikan pahat di nomor 1 tadi, dan kita ganti ke pemanggilan pahat di nomor 3, karena saya taruh tadi di nomor 3 untuk bagian untuk pahat alurnya. T0303. Nah, kalau untuk pemanggilan dia 0303, dan apabila pemberhentian pahat alur di nomor 3 yaitu T0300 seperti itu. X-nya saya buat 8000 G00 X40. Nah, X40 ini yaitu jarak bebas kita menaruh untuk S. G00 yaitu untuk meletakkan pahat kita terlebih dahulu seperti itu. Nanti kemudian baru pemakanannya. G75 R1 ini yaitu perintah untuk bubut alur seperti itu. Di sini saya menggunakan P2000 dan Q2000. Maju mundur 2 kali. Kita posisikan kembali, Z-nya yaitu -25. Nah, di bagian P2000 Q2000 itu berarti dia memakan. Nah, kalau apabila G00 itu dia penempatan posisi pahat. X-nya tetap 12. Z-nya berubah -25. P2000 Q2000 ini kurang. Kemudian Z-nya yang pemakanan yaitu selanjutnya yaitu Z-28. G75 R1 pemanggilan, baru kemudian pemakanannya yang pemakanannya yaitu X-nya berubah yaitu yang X-nya 32. Z-nya -28. Z-nya kemudian kita bergeser ke 34. X-nya yaitu 22. Setelah X34 kita lanjut lagi yang selanjutnya pemakanan alur yang Z-40. Kita posisikan dulu, kita panggil G75 R1 itu untuk pemanggilan. Selanjutnya kita pemakanan G75 X-nya yaitu 26 Z-40 43 untuk pemakanan kedua.
X nya tetap 26. Kita geser kembali untuk Z nya. Ini pemosisikan pahat dulu, salah di 00, kenapa langsung saya masukkan ini. X nya tetap 26. Kita lanjut lagi, masih ada bagian yang belum selesai, yaitu bergeser lagi ke Z52. Nah, ini bagian alur yang terakhir. X nya 40, Z nya -52. Untuk X nya sama dengan yang 34 tadi, hanya berubah Z nya saja, yaitu X nya yang ini sama tetap 22, untuk Z nya -52. P2000, Q2000, F001. Nah, untuk pembubutan alur telah selesai, dan selanjutnya yaitu untuk pembubutan ulir luar. M03, M05. Masukkan G28, UU, WU. Nah, untuk pemanggilan pahat nomor 5 yaitu di pahat untuk ulir luar 0505. Selanjutnya G97, S nya kecepatan pemutarannya 200, 700, 03. Di 00 kita membersihkan pahat terlebih dahulu, 40, Z5, G76, G1100, 60, R0,5 yaitu jarak, yaitu G76. Nah, di sini kan tadi sudah kita hitung untuk bagian X nya, yaitu mendapat hasilnya tadi yaitu 19,95. Untuk Z nya yaitu -20, P9, terus F1,5, G00, X40, Z5, T05500. Nah, terus sudah, lanjut lagi M05, M03, G28, G00, UU, WU, dan M30 untuk mematikan programnya. Nah, sudah kita masukkan. Mari selanjutnya kita mencoba. Baiklah, program telah selesai kita buat. Mari sekarang kita coba.
tapi selesai. Harusnya ini programnya benar ini, tapi tidak apa-apa lah. Nah, mungkin situ saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.